Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Ali Sodik. Dan di video Om Gadget kali ini gue cuma mau unboxing doang nih Oppo A52. Ya, A-series terbaru dari Oppo yang baru aja di flash sale pas tanggal 5 Mei kemarin. Terus sampai sekarang masih si flash sale-nya. Oppo A52 ini harganya 2.999.000 dari harga normal 3,1 juta. Jadi di diskon 100.000 pas flash sale dan hanya tersedia online. Jadi ya cuma bisa didapatkan di official store online-nya Oppo, baik itu Akulaku, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan segala macamnya. Banyak sih dia. Jadi nggak bisa didapatkan di toko-toko offline kayak di mall dan di toko-toko Oppo yang ada di pinggir jalan gitu. Nggak bisa. Ini online edition. Sama kayak dulu Oppo A3 ya kalau tahun kemarin. Nah, yang bikin menarik dari Oppo A52 adalah dengan harganya 3 juta pas, itu punya spek yang jauh lebih tinggi dibanding dengan seri-seri Oppo lain, terutama seri-seri Oppo yang offline. Dan di bulan-bulan sebelumnya gue sempet bahas Oppo A31, itu A-series pertama di tahun 2020 ini, dan itu gue nilai nggak bagus, karena ya memang nggak bagus gitu. Harganya 2,7 juta, tapi apa yang kita dapatkan itu serba nanggung atau alias nggak bagus. Sementara di Oppo A52 ini kece banget sih, makanya ini buru-buru gue bikinin video unboxing doang, nggak apa-apa lah. Nanti rencananya gue akan bikin review si Oppo A52 ini dalam waktu dekat, sekitar 3 hari, karena gue nggak lama-lama juga megang HP-nya, mungkin sekitar 3 harian juga. Kemasannya mirip banget Oppo A31 ya, kayak gini, cuma di sini ada keterangan kita dapat RAM 6GB dengan ROM 128GB, dan ini besar banget untuk ukuran 3 juta dan untuk ukuran brandnya Oppo, karena di A31 aja untuk dapat yang 128GB lu mesti keluarin kocek 3,3 juta. Ini malah lebih murah loh. Terus kita lihat bagian belakangnya. Ya, ini spek kardusnya standar sih kayak Oppo yang lainnya. Kita lihat belakangnya ada 1080p layar, terus AI quad kamera, baterainya 5000 mAh dan punya fast charging. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari speknya, menurut gue ini adalah penerus dari Oppo A5 2020 yang tahun kemarin juga gue bilang itu bagus. Ini ya versi pembaharunya lah. Sambil kita unboxing ya Nets, gue sambil cerita sedikit. A5 itu gue bilang bagus banget untuk ukuran Oppo. Di harga waktu itu mulai dari 2,2 juta ya, kita dapat Snapdragon 665 dan dapat baterai yang besar. Terus dapat speaker stereo yang jarang banget dipunyai di HP-HP low end. Terus pas awal-awal tahun kemarin kita disuguhkan sama Oppo A31 yang menurut gue Oppo bercanda gitu buat ngeluarin itu HP. Kok gitu banget gitu ya, dengan harga yang malah mahal 2,7 juta sampai 3,3 juta kalau varian tertingginya yang 128GB. Iya, agak susah tapi bisa kita buka juga. Dan di bagian kompartemen awal bisa lu tebak lah seperti biasa. Ini ada petunjuk penggunaan, kemudian ini kartu garansi, kemudian ini ada SIM tray ejector dan ada case. Case-nya transparan biasa aja dan tipis, nggak terlalu mewah. Next lu dapetin Oppo A52-nya yang gua beli warna black. Next di kompartemen bawahnya lagi lu bisa dapetin komplit, cukup komplit. Gua suka Oppo nggak pelit begini ya. Ini ada kabel data dan jenis kabel datanya itu udah Type-C. Ini ada headsetnya khas Oppo banget dengan tipe on-ear, bukan yang nusuk atau bukan yang in-ear. Warnanya ada hijau-hijaunya nih, dan colokannya 3,5 mm. Artinya dia masih punya colokan 3,5 mm. Terus ini yang menarik, ada charger bawaan yang cukup besar, tapi ini bukan dari charger yang VOOC, bukan yang VOOC flash charge, tapi ini charger fast charging biasa, dan ini outputnya 9 volt 2 ampere maksimalnya alias 8 watt. Ini improvement yang sangat signifikan dibanding Oppo A5 2020 tahun kemarin yang nggak punya baterai besar tapi nggak punya fast charging. Ini udah bagus banget, kepake banget lah berarti. Dan ya gue lupa bilang tadi, kalau misalnya lu pesen sekarang ini dari mulai 5 Mei kemarin, selama masih ada itu dapat bundling 36GB dari Indosat. Ini cuma buat musik dan sosial media sama streaming video kayak YouTube ya. Ini dia si Oppo A5 2020-nya. Coba kita slide. Cakep. Tak letek juga. Dibanding dengan Oppo A5 2020, ini punya desain yang jauh lebih cakep gua rasa. Jauh lebih cakep ini. Ini ngikutin gaya-gayanya Oppo Reno, tapi dengan model kamera yang kotak kayak Samsung S20 Plus kayak gini. Ini udah tren 2020 banget sih. Terus dia ada pancaran sinar-sinarnya di bagian bump kamera menuju ke bagian sisi-sisi. Ada logo Oppo yang juga nggak simetris sama kayak di Oppo A31, dan ini plastik. Kayak plastik sih tapi cukup berat ya. Ini frame plastik atau metal ya?
Nanti gue konfirmasi di video reviewnya deh. Tapi ini dingin sih kayak metal, cuma nggak tahu deh. Intinya kalau backcase plastik, framenya belum bisa gue konfirmasi ya. Warna hitamnya gue suka. Ada 2 pilihan warna. Yang satunya warna ini putih kehijauan gini. Mungkin ini mirip kayak warnanya di Oppo A31. Di sekelilingnya bagian bawah ada Type C, ada speaker, terus ada lubang mic dan jack 3,5 mm. Di bagian sisi ini ada tombol power yang menyatu sama fingerprint sensor. Jadi mengingatkan gue sama Nova 5T. Sambil kita nyalain ya. Di bagian sisi atas polos, tombol volume rocker dan SIM tray ejector. Volume rocker dan SIM tray, kita lihat SIM tray-nya. Oh, pastinya triple slot. Oh iya bener, triple slot, 2 nano SIM plus 1 micro SD. Terus di bagian depan ini ada grill speaker juga dan ada layar punch hole. Nah, ini ada kamera 8 megapiksel di depan. Oke, udah gua nyalain nih HP-nya dan ini langsung tampil bahwa dia udah pakai ColorOS 7, ColorOS terbaru dari Realme. Enggak ColorOS 6.1 kayak di A31 yang parah itu. Jadi ini tinggal get started aja. Dan ini menarik banget, gue bacain speknya dulu ya Nets, karena ini cuma unboxing. Dia pakai Snapdragon 665 buat chipsetnya, sama kayak Oppo A5 2020 tahun lalu. Ini chipset menarik 665 ini karena dia kelas mid to low tapi udah 11 nanometer dan cukup cepat. Terus dia udah pakai RAM 6 GB, ini keren banget. ROM-nya, memori internalnya 128 GB, udah lapang banget, dan kalau kurang ada micro SD, tenang aja. Terus punya layar IPS jenisnya, jadi udah cakep banget nih warnanya. Dan canggihnya lagi, ini resolusinya udah 1080p, rasionya 20:9. 1080p Full HD, beda banget sama 5 tahun kemarin yang masih HD, dan beda tentu sama A31 yang HD juga. Ini lebih worth it banget buat dibeli karena layarnya aja udah lebih bagus. Bezelnya kanan kiri atas masih tipis dan mengingatkan gue sama Nova 5T, tapi bagian bawahnya cukup tebal, jadi kayak Infinix X5 ya. Ya tadi udah punya ColorOS 7, jadi udah punya dark mode, dan dia basisnya berarti Android 10. Kita lihat, sip, udah Android 10. Dan kita ngomongin kameranya. Kameranya sih masih sangat mirip dengan Oppo A5 yang 2020. Di bagian sini kalian bisa lihat ada 4 kamera AI, ada 12 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel makro, sama 2 megapiksel depth sensor harusnya. Jadi ya ini masih bawa yang lama. Dari atas kertas sih mungkin akan sama, tapi nggak tahu kualitas hasil gambarnya akan lebih bagus dari A5 2020 atau enggak. Di bagian depan masih ada selfie kamera 8 megapiksel doang. Ini masih sama kayak di A5 2020. Terus kita cobain fingerprintnya, dan ini cepet banget sih yang pertama gue cobain. Ya ini ngingetin gue banget sama Nova 5T karena buset, cepet dan posisinya di sini. Asik sih. Terus dia ada face unlock juga. Ya cukup cepat juga face unlocknya. Dan apa lagi yang mau gue cobain? Kamera kali ya. Kamera 12 megapikselnya cakep gak sih? Ini udah tampilan ColorOS 7 ya, sama juga kayak Realme UI kayak gini, dan ini harusnya lebih cakep. Oke, abis gua foto si mobil-mobilan ini dan ini dia hasilnya. Kalau di kondisi pakai lampu kayak gini sih ya cukup tajam ya, nggak tahu deh nanti kalau di low light. Kita coba-cobain dulu nanti kameranya. Terus yang mau gue cobain lagi, yang bikin gue penasaran adalah speakernya. Apa bener masih dual speaker Dolby kayak di A5 2020? Kita cobain. Iya, kebukti canggih, keren banget, udah dual speaker ya. Tadi pas gue coba-cobain, ini udah dual speaker dan suaranya kencang banget. Kencang banget, mungkin ini HP 3 juta dengan speaker yang mumpuni banget. Cuma gue nggak nemu nih, kalau di A5 2020 kan dukung Dolby Atmos, kalau di sini nggak ada Dolby-nya kayaknya. Ya, dan nggak ada Dolby-nya, berarti emang dia nggak dukung tuning pakai Dolby. Tapi udah cukup dual speaker, ini mantep banget. Ya mungkin terakhir gue cobain casingnya seperti biasa di channel ini. Kalau unboxing nyobain casing bawaan, seberapa bagus casing bawaannya, dan ini fit banget.
Beda kayak di Reno 3 kemarin, gue dapetnya malah yang agak melar samping sininya. Ini fit, ini bagus. Dan di bagian bumper kameranya nggak terlalu terlindungi karena hampir rata dengan bumper kameranya yang emang cukup tebel. Di bagian layar untungnya terlindungi karena di sudut-sudutnya ini lebih tebel, jadi ya cukup terlindungi. Dan dia juga punya anti gores bawaan, sama kayak di seri-seri Oppo yang lain, ada anti gores plastik bawaan. Oke, itu dia unboxingnya. Ini menarik banget buat gua review, jadi tunggu reviewnya. Kalian boleh subscribe untuk supaya nggak ketinggalan reviewnya. Keren banget, ini melengkapi banget apa yang kurang di A5 2020. So, apa pendapat kalian tulis di kolom komentar supaya gua ada bahan masukan juga buat nanti di video reviewnya. Thanks buat lo yang udah nonton dari awal sampai habis. Gua Ali Sodik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.